wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Salam sehat, salam tangguh di tengah pandemi COVID-19. Jumpa lagi dengan saya Cici Nasyanita di Dialog Ruang Tengah. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, dokter cantik. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang Mbak Cici. Saya perkenalkan dulu ya. Sosok cantik ini merupakan dokter hewan praktisi Kota Pangkal Pinang. Iya, benar. Juga owner Naga Satwa Pet Shop and Pet Care. Iya, benar sekali. Dokter hewan Yulia Fitriani. Benar. Sedikit biodata beliau ini praktek di Air Hitam Kota Pangkal Pinang ya, Dok? Iya, benar sekali Mbak. Kemudian alumni lulusan pendidikan profesi kedokteran hewan Institut Pertanian Bogor (IPB). Iya, benar. Wah, keren. Dan tema kita kali ini beda dari biasanya, kita bakal mengulik tips menjaga kesehatan hewan peliharaan dan sehat bersama hewan kesayangan. Menarik ya. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Sebelum kita membahas lebih jauh nih, Dok, saya penasaran sih, Dok, kalau dokter hewan ini pasiennya itu kan hewan ya? Iya, benar, hewan ya. Manusia pasti unik jadi kan? Iya. Berbeda dengan dokter pada umumnya ibaratnya. Iya. Nah, dan juga saya mendengar informasi juga dokter ini merupakan dokter hewan perdana yang mendapatkan legalitas pelayanan jasa medik veteriner atau sudah ada surat izin prakteknya, Dok ya? Iya, benar sekali Mbak. Baru pertama di Kota Pangkal Pinang atau Bangka Belitung juga, Dok ya? Iya, kebetulan baru perdana untuk Provinsi Bangka Belitung. Itu. Tapi memang hari ini narasumbernya luar biasa. Saya jadi penasaran, Dok, kenapa sih jadi kepikiran ingin jadi dokter hewan dan dokter praktisi hewan malah sekarang? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ruang Tengah Bangka Pos ya. Saya pikir ini kesempatan yang sangat langka ya bisa diundang untuk duduk di sini ya. Terima kasih untuk Bangka Pos. Jadi berbicara tentang bagaimana ya kenapa saya bisa menjadi dokter hewan praktisi. Sebenarnya itu tidak terlepas dari keinginan saya dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih Mbak. Jadi saya ini berasal dari Sumatera Barat ya, dari satu daerah di Sumatera Barat. Jadi dari daerah saya itu banyak sekali masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani, jadi sekaligus peternak. Jadi banyak yang memelihara hewan-hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing. Dan begitu juga dengan keluarga saya, banyak pelihara kerbau, kambing, sapi, ayam, bebek, dan juga ada yang pelihara anjing gitu sebagai hewan ini ya untuk penjaga rumah, kucing seperti itu. Jadi ceritanya nih waktu saya SD ya, waktu kelas 3 kebetulan saya waktu itu ikut acara khatam Al-Quran, dan dalam acara tersebut saya peserta paling kecil. Jadi untuk mengapresiasi itu, kedua orang tua saya membelikan saya sepasang kambing Mbak waktu itu. Jadi senang banget ya dikasih hadiah kambing ya. Nah, saking sayangnya saya sama kambing tersebut, setiap hari saya suapin makan, saya temenin di kandang sampai sore. Terus kalau kehujanan saya handukin, seperti itu saking sayangnya saya sama kambing tersebut. Namun di suatu ketika kambing saya ini sakit Mbak. Jadi di daerah bagian paha, kaki itu luka, terus sampai busuk. Itu usia kambingnya berapa tuh, Dok? Usia kambing udah beranak, kebetulan udah beranak. Kemudian itu sama anak-anaknya juga, busuk kakinya, kemudian sampai luka dan belatungan. Nah di saat itu kami bingung, sekeluarga bingung. Ini kambing mau dibawa berobat kemana ya gitu, karena kan belum ada dokter hewan ya. Mau dibawa berobat ke puskesmas kan nggak mungkin ya. Terus dibawa berobat, apalagi ke rumah sakit ya, nggak mungkin banget ya. Jadi mungkin di saat itulah saya berpikir saya harus menjadi dokter hewan, saya harus bisa menyelamatkan hewan-hewan saya, binatang-binatang peliharaan saya seperti itu. Nah dan berlanjut saya sering berjalannya waktu, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan sampai lulus SMA, alhamdulillah saya lulus di Institut Pertanian Bogor sebagai mahasiswa undangan di Fakultas Kedokteran Hewan. Seperti itu Mbak mungkin ceritanya. Jadi nggak terlepas dari keinginan saya dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti itu. Beliau menceritakannya sambil berbinar-binar. Jadi saya rasa ini jadi sangat terharu. Sayangannya terhadap hewan itu Iya. sangat, Dok ya, artinya. Sangat sayang ya pastinya.
memang kecintaan dari dulu sama hewan-hewan. Kecintaan dari dulu, Hingga dari akhirnya kecil. memutuskan jadi profesi sekarang. Iya, benar Wah, luar sekali. biasa. Dok, kalau setelah tadi dokter udah nyeritain sedikit pengalamannya bisa jadi dokter ya. Ini pengalaman selama jadi dokter apa nih dok yang menarik nih dok? Pengalaman selama jadi dokter. Jadi semenjak saya lulus itu kebetulan udah bekerja di berbagai tempat ya. Dulu saya pernah juga tergabung di membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Jadi ada pemeriksaan kesehatan sapi dan juga program inseminasi buatan di berbagai provinsi di Indonesia. Kebetulan waktu itu saya mengambil di Sumatera Barat. Kemudian setelah itu saya juga pernah bekerja sebagai dokter hewan peternakan unggas, dalam artian ayam ya, di sini ayam, peternakan ayam. Kemudian setelah itu saya menjadi dokter hewan satwa liar di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, sekaligus saya juga menjadi dokter hewan praktisi di salah satu klinik hewan di Jakarta Selatan. Setelah itu saya pindah ke Pangkal Pinang. Nah, baru melanjutkan praktisi di Pangkal Pinang sampai saat ini. Tahun berapa tuh kesini dok? Kesini tahun 2017 ya. 2017. Sekitar 4 tahunan di situ. Sekitar 4 tahun yang lalu. Baik, pengalamannya udah banyak ternyata dok ya. Usia 30 tahun betul? Usia 30 tahun. Wah, 30 tahun udah banyak pengalaman dok ya. Dan udah banyak ketemu Dan, hewan tentunya. dan tentunya Itu tetap jenis-jenis harus beda-beda belajar. artinya dok ya? Hewan-hewannya jenis-jenisnya beda-beda? Hewannya jenisnya berbeda-beda. Beda-beda, oke. Itu tadi pengalamannya kita udah ketahui sedikit banyak dok ya. Terus suka dukanya apa tapi dok jadi dokter hewan ini? Kalau ditanya suka duka tentunya banyak ya. Kalau untuk sukanya, yang pertama saya sangat mencintai profesi saya sangat senang menjalaninya. Karena dokter hewan ini unik. Jadi pasiennya itu banyak ya, berbagai jenis hewan, tidak hanya satu jenis, jadi berbagai jenis. Kemudian saya bisa terjun langsung, berhubungan langsung dengan pasien-pasien saya. Itu suatu kebanggaan buat saya, suatu kebahagiaan buat saya. Nah, untuk dukanya ini, dukanya pasti ada dukanya ya. Pasti ada semua profesi. Jadi sebagai tenaga medis, sebagai dokter hewan, tentunya saya menginginkan hal yang terbaik untuk pasien-pasien saya, menginginkan untuk kesembuhannya dapat tertolong. Namun suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tidak tertolong atau ya terlepas dari kuasa Allah ya, karena sehat, mati, sembuh itu kan kuasa Tuhan. Jadi kita tidak bisa walaupun kita sudah berusaha. Nah, disitulah kadang saya merasa sedih. Jadi walaupun sudah berusaha tapi tidak dapat tertolong, itu yang membuat saya sedih terkadang. Ada beban tersendiri seperti itu. Tapi di awal-awal mungkin dok pernah menangani terus tidak tertolong, itu gimana tuh dok perasaan pertama kali, karena kan mungkin perdana beda sama sekarang udah terbiasa mungkin itu. Iya, yang pastinya sedih ya, yang penting sedih. Ya, tapi yang penting saya berpikir lagi, saya sudah melakukan hal yang terbaik, sudah semaksimal mungkin, sudah seoptimal mungkin sesuai dengan ilmu yang saya miliki, seperti itu. Dan selebihnya yang penting kita sudah berusaha, selebihnya kita serahkan kepada yang punya nyawa, seperti itu. Karena kami sebagai dokter hewan ini cuma perantara, perpanjangan tangan. Untuk sembuh tidak sembuhnya, untuk selamat tidak selamatnya, kita serahkan kepada yang di atas. Seperti itu, Mbak. Dok, terus juga saya juga penasaran nih, fungsi dan tugas dokter hewan tuh selain mengobati aja atau gimana tadi dok? Nah, kalau berbicara tentang tugas dan fungsi dokter hewan, karena dokter hewan ini banyak bidang-bidang yang dijalani ya. Ada yang di bidang kedinasan, ada yang di bidang praktisi juga ada berbagai jenis. Ada yang praktisi hewan kecil, ada yang di kuda, ada yang di hewan besar gitu. Terus ada juga yang sebagai tenaga pendidik, dalam artian sebagai dosen ya. Dan banyak lagi yang lainnya di karantina juga ada. Jadi mungkin untuk fungsinya disesuaikan dengan bidang masing-masing. Namun sebagai dokter hewan tentunya fungsinya tidak terlepas dari sebagai tenaga pendidik, membantu kesehatan hewan. Jadi sesuai dengan moto dokter hewan, manusia mriga satwa sewaka, yang artinya membantu pemerintah untuk mensejahterakan manusia melalui kesehatan hewan gitu. Oke. Artinya itu saling berhubungan juga. Saling berhubungan. Wah, menarik sekali pemirsa ya. Jadi saya baru tahu soalnya ternyata kompleks juga profesi juga sebagai ya. seorang dokter hewan gitu dok ya. Iya benar. Nggak simpel artinya.
ada suka, ada dukanya. Ada tentunya. suka, ada duka, Nah, benar. kita masih belum masuk ke pembahasan kita dengan tema, Dok. Ini masih seputaran awal. Jadi Iya. pemirsa Bang Kapos mungkin yang punya hewan peliharaan kayaknya tetap stay karena ini penting ilmunya ini. Dok, tapi kita mau naik lagi, Dok. Hewan apa aja sih, Dok, yang biasa jadi hewan peliharaan gitu? Kalau hewan yang bisa dipelihara, sebenarnya hewan apapun itu bisa kita pelihara selama hewan itu tidak dilindungi oleh undang-undang ya. Biasanya sih hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang ini seperti hewan-hewan satwa liar yang statusnya hampir punah seperti itu. Jadi pasti dilindungi oleh undang-undang, itu yang tidak boleh kita pelihara. Selebihnya bisa kita pelihara gitu. Seperti ya biasanya sih kalau di masyarakat yang paling booming sih sekarang pelihara anjing kucing ya. Anjing kucing Anjing yang sering kita kucing dengar ya, gitu, anjing Dok, kucing paling sering. Terus ada juga yang pelihara kelinci, hamster, marmot seperti itu. Ikan ataupun burung. Tapi kita pernah dengar juga istilah ternak kali itu ya. Itu beda, Dok, sama hewan peliharaan. Ternak ya? Iya, hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak tuh iya seperti hewan ternak nih seperti kambing gitu Iya. ya, sapi, kerbau gitu. Kalau beda sama hewan kesayangan. Oh, Kalau hewan kesayang nih masuknya pet ya seperti anjing dan kucing. Seperti jadi itu. hewan tuh ada kategorinya Ada- juga gitu. iya. Ada kategorinya. Menarik. Kalau lagi populer tadi apa, Dok? Anjing sama kucing ya. Dua itu yang paling Dua populer. itu yang paling populer. Itu yang paling sering ke pet shop. Paling untuk sering ke pet shop anjing dan kucing. anjing dan kucing, keren. Tapi untuk kucing-kucing biasa, tapi kucing-kucing itu ada jenis juga ya. Banyak ya jenisnya ya, sangat banyak. Kalau ya. jenisnya beda, perawatannya juga beda atau gimana, Dok? Sebenarnya intinya yang namanya kucing tentunya perawatannya sama aja ya untuk makanannya, yang penting sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Cuma nanti yang membedakan kita terfokusnya ke bulunya atau ke proteinnya gitu. Jadi sebenarnya sih intinya sama ya untuk perawatannya gitu. Oke. Kalau misalkan saya nih, Dok, saya mau ngerawat hewan, tapi kan saya masih nggak tahu apa-apa nih. Kiat-kiat apa mungkin ya yang harus saya perhatikan gitu, Dok? Kiat-kiat yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk para Pemula. pemula ya, Nah, para benar. pemula, untuk pecinta kucing ataupun para calon adopter nih istilahnya Adopter ya, istilahnya. adopter Keren ya. juga ya, adopter. Jadi kita kalau mau melihara kucing tuh istilah mengadopsi ya, mengadopsi. Jadi kitanya adopter gitu. Kalau kita mau jadi adopter, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah komitmen. Jadi kita terlebih dahulu harus berkomitmen untuk memberikan kehidupan yang lebih baik terhadap hewan yang akan kita pelihara. Dalam ini kita harus memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Ada prinsip Ada kesejahteraan prinsip hewan. kesejahteraan hewan. Ada 5 prinsipnya. Yang pertama, hewan itu harus bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa sakit dan penyakit atau luka, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa tidak nyaman. Terus mereka juga bebas mengekspresikan tingkah laku alamiahnya. 5 hal itu harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus mempunyai jiwa empati yang tinggi ya, kemudian bertanggung jawab seperti itu. Juga harus memperhatikan ini makanannya seperti apa, harus gizinya harus seimbang, tempat tinggalnya harus nyaman, kemudian perawatannya, kebersihannya, kemudian kesehatannya juga harus diperhatikan. Seperti Kesehatannya itu. harus diperhatikan. Nah, untuk kesehatan ini bisa dikonsultasikan ya ke dokter hewan terdekat. Oke. Dok, Gitu. emang seberapa penting, Dok, kita menjaga kesehatan hewan sendiri, Dok? Kalau untuk seberapa pentingnya, saya menjawabnya sangat-sangat dan sangat penting. Kenapa? Manusia dan kesehatan manusia dan hewan ini ada korelasi positif. Jadi keduanya sangat berhubungan baik ya, berhubungan baik karena kita tahu masyarakat Indonesia ini hidup berdampingan dengan hewan kesayangan. Jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan karena ada beberapa penyakit nih. Ada 2 jenis penyakit. Ada penyakit yang menular, ada penyakit yang tidak menular dari Bisa nular ke manusia juga, bisa. Dok? Nah, jadi penyakit yang tidak menular ini seperti ya patah misalkan ya, penyakit hormonal degeneratif. Nah, penyakit menular ini yang harus kita waspadai. Nah, penyakit menular pun ada banyak penyebabnya. Bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit gitu. Nah, itulah yang harus kita waspadai, menular, penyakit menular ini. Karena ada beberapa yang bersifat zoonosis. Jadi zoonosis ini artinya penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, begitu juga sebaliknya. Nah, dan di ini juga pemerintah juga udah menetapkan ini penyakit-penyakit PHMS namanya, kalau saya boleh ini ya cerita. Jadi PHMS ini penyakit hewan menular strategis. Nah, jadi
penyakit hewan ini nanti dapat menularkan ke manusia, terus menimbulkan kerugian ekonomi negara yang cukup tinggi, kemudian kematian yang cukup tinggi, dan juga keresahan masyarakat. Nah, itulah kenapa pentingnya kita harus menjaga kesehatan hewan. Seperti itu. Baik, menarik. Jadi pemirsa Bang Kompas, mungkin kita break sebentar Iya. ya Dok, ya. Karena ini masih banyak pembahasan lagi, dan tadi menarik sih penyakit-penyakit Dok ya. Jadi Iya, kita benar. ulas di sesi selanjutnya, penyakit-penyakit apa aja sih yang rawan mungkin ya Iya. menular ke adopter ya istilahnya. Pemilik ya. Ya pemilik. Oke. Pemirsa, jadi stay di live streaming kita break sejenak. Oke, baik pemirsa, jumpa lagi di Dialog Ruang Tengah bersama saya Cici Nasyanita dengan Dr. Yulia, dokter hewan, praktisi Kota Pangkep Pinang. Oke, Dok. Tadi kita udah bahas banyak banget seputaran tentang hewan dan juga dokternya ya. Sekarang saya penasaran, tadi terakhir kita terhenti di penyakit yang bisa menularkan ke adopternya. Itu penyakit apa aja tuh, Dok? Sebenarnya kalau berbicara tentang penyakit, banyak sekali penyakit menular yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya ya. Cuman saya contohkan aja di sini mungkin kasus virus ya, karena sekarang lagi booming juga ya virus ya. Jadi kucing dan anjing itu juga ada virusnya gitu. Nah, seperti contohnya rabies deh. Rabies ini yang paling sering kita jumpai dalam masyarakat gitu. Nah, virus ini sebenarnya mikroorganisme ya, mikroorganisme kecil yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Namun virus tersebut nanti akan berinkubasi masuk ke tubuh inangnya, nanti menimbulkan gejala-gejala khas. Nah, disitulah kita tahu nanti adanya gejala virus seperti itu. Nah, untuk rabies ini sendiri dapat ditularkan melalui gigitan. Nah, jadi kalau di masyarakat sih dikenalnya dengan penyakit anjing gila ya. Iya, anjing gila ya. Tapi kena kucing juga, Dok? Kucing juga sebenarnya kucing untuk juga hewan-hewan berdarah panas bisa, seperti anjing, kucing, kera itu bisa menularkan rabies. Jadi nggak hanya anjing sebenarnya. Nggak hanya anjing. Tapi orang pahamnya anjing doang ya. Anjing doang ya. Tapi sebenarnya kucing, kera juga bisa menularkan rabies gitu. Jadi harus waspada ya. Jadi harus waspada dan juga harus divaksin ya, divaksin anjing kucingnya. Iya, sama ya, benar. Jadi rabies ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Jadi bisa ditularkan lewat gigitan. Jika ada hewan yang positif rabies,
menggigit manusia, itu bisa nanti menularkan lewat situ, lewat gigitannya. Terus Seperti manusianya kenapa gimana? Dok, Manusianya kalau kena nanti rabies, Dok? ya mungkin ya saya ingin menjelaskan di hewannya dulu ya. Iya, Kalau di boleh, hewannya tuh biasanya dia demam dulu gejalanya. Gejalanya. Ya demam, terus nafsu makan dan minumnya berkurang. Kemudian kadang disertai gejala diare muntah, kemudian lemas, hipersalivasi dalam artian produksi ludahnya sangat banyak. Kemudian dia menyerang benda apapun yang ada di sekitarnya termasuk pemiliknya. Nah, jadi Digigitnya gitu. digigit, termasuk pemiliknya sendiri dia tidak akan mengenali. Jadi dia akan menggigit pemiliknya sendiri. Seperti itu. Nah, untuk manusianya mungkin tergantung di lokasi mana yang tergigit. Tergigit di daerah kaki dibandingkan digigit daerah sini itu berbeda ya. Kalau digigit daerah sini karena virus rabies ini menyerang saraf, susunan saraf pusat, otak, ya otot. Jadi kalau tergigit di sini lebih dekat jaraknya ke otak, lebih cepat juga gejalanya. Waduh, Gitu. serem Jadi banget. dia bisa menyebabkan kematian karena dia menyerang saraf di otak dan juga menyebabkan ada yang kejang-kejang juga. Kejang-kejang karena dia menyerang otot. Jadi sangat berbahaya ya, sangat Iya. menakutkan ya. Nah, itulah makanya pentingnya divaksinasi. Hewannya harus divaksinasi. Vaksinasi itu ada banyak juga. Banyak jenisnya Ya, juga gitu ya. banyak juga jenisnya untuk vaksinasi. Tapi harus rutin gitu vaksinasinya atau Harus gimana? rutin. Jadi untuk anjing kucing itu yang biasa dilakukan untuk vaksinasinya ada 2 jenis. Yang pertama itu namanya vaksinasi dasar, itu di saat umur 2 bulanan itu udah bisa divaksin. Kemudian saat dia umur 2 bulan divaksin pertama ya ibaratnya ya, itu ada vaksin. Kalau untuk kucing sih ada panleukopenia, kalisivirus, rhinotrachetis, kemudian ada rabies. Terus untuk anjing biasanya ada distemper, hepatitis, parvo, leptospira, rabies ya, banyak sih virus di anjing kucing ya. Cuma nanti setelah vaksin pertama di saat umur 2 bulan diulang lagi sebulan setelahnya, 3 sampai 4 minggu setelahnya. Setelah vaksin kedua diulang lagi sebulan setelah vaksin 2. Jadi ada 3 kali vaksin ya pengulangannya. Nanti setelah itu baru diikuti dengan vaksin rabies. Nah, nanti setelah itu baru setahun sekali. Satu tahun berikutnya divaksin lagi dan begitu ritmenya setiap tahun. Tahun kedua sekali, tahun ketiga sekali, tahun 4 sekali. Itu pencegahan atau Itu untuk pencegahan. nah, kalau udah rabies, Dok? Nah, udah rabies ya. Udah rabies. Kalau udah rabies ya, misalkan hewan kita positif ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk pemilik hewan maupun kita kan nggak tahu ya sebagai masyarakat awam, kita kan nggak tahu hewan kita ini positif rabies ataupun bisa dilihat tidak kan, bisa Dok. kita pastikan. Cuman kalau memang tergigit, nah segera cuci tangan di air keran yang mengalir selama 10 menit sambil kita pencet darahnya. Oh, iya. Dikeluarkan, dicuci bersih, kalau bisa pakai deterjen. Kemudian setelah itu 10 menit ya, kalau bisa ya, lebih kurang. Nah, kemudian dikasih desinfektan, dapat berupa alkohol ya, kemudian betadin. Setelah itu segera diperiksakan ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian, nah jangan lupa untuk melaporkan kejadian tersebut ke dinas pertanian setempat, seperti itu. Sterilisasi awalnya kayak gitu tapi, Dok ya? Iya, ini kalau kejadian, kalau misalnya Kejadian. memang terjadi ya. Nah, ini juga jangan lupa untuk melaporkan ke dinas pertanian, biar nanti ada evaluasi dari dinas setempat, seperti itu. Jadi tadi udah tahu cara penanganannya, tapi kita tadi belum bahas nih, Dok. Penyebabnya bisa rabies tuh kenapa biasanya? Penyebab rabies itu, nah rabies ini kan virus ya, Iya. otomatis dia juga tertular dari hewan lain yang positif rabies juga. Mungkin dia pernah tergigit oleh anjing lain atau kucing lain yang positif rabies. Itu bisa jadi pemicu juga. Bisa jadi pemicu. Selain itu ada nggak, Dok? Selain digigit sesama mereka gitu. Itu biasanya itu sih sumber penularannya. Itu yang paling sering paling tertular sering karena itu, itu. iya. Baik. Ini baru rabies, Dok ya. Baru rabies ya, baru 1 ya. Yang lainnya masih banyak sebenarnya. Masih Dok. banyak sebenarnya. Intinya harus benar-benar kita menjaga kesehatan hewan ini dari dini, Dok ya. Iya, dari dini harus sering-sering mengkonsultasikan tentang kesehatan hewannya, terus harus melakukan vaksinasi secara rutin dan berkala, Baik, terus harus memberikan obat cacing juga gitu. Jadi banyak perawatan hewan itu ada banyak ya. Banyak. Banyak Yang penting banget tadi ya. vaksinasinya harus rutin juga gitu, Dok ya. Vaksinasinya harus rutin. Jadi kalau memelihara hewan, pemirsa saya kayaknya saya sarankan untuk
melakukan perawatan kesehatan dok ya, jangan Iya. dibiarkan, siapa tahu kan mungkin lalai karena lagi sibuk dan sebagainya Iya, gitu dok ya. Jadi itu harus perlu diperhatikan juga dok ya. Iya, tetap harus diperhatikan kesehatannya, terus vaksinnya, obat cacingnya, kebersihannya, pakannya, tempat tinggalnya, seperti itu. Oke. Dan untuk pemiliknya juga harus diperhatikan ya, pola hidup sehat ya. Nah, jadi habis pegang kucing harus cuci tangan. Cuci tangan jadi yang harus kayak bersih. gitu, dok ya? Tetap harus mencuci tangan yang bersih. Baik. Gitu. Tadi kita udah bahas banyak ya dok ya, sudah bahas jenis-jenis hewan peliharaannya. Iya. Tapi dok, biasanya penyakit nih dok, atau kalau ketabrak juga bisa ke pet shop artinya? Bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya luka-luka yang kayak gitu bukan karena virus dan sebagainya, itu penanganannya gimana dok? Misalnya luka apa tertabrak atau Iya, luka kayak semacam selain virus gitu dok. Ya kalau untuk luka sih harus diperiksakan juga ya ke dokter hewan terdekat, karena kalau luka ibaratnya luka terbuka, Iya. kalau dibiarkan bisa infeksi, timbullah infeksi sekunder. Jadi nanti bisa membesar lukanya, busuk dan timbul seperti tadi kasus yang saya alami waktu kecil di kambing saya, bisa jadi miasis namanya. Jadi ada investasi lalat di situ yang menimbulkan belatung. Jadi memang harus ditangani secepatnya. Dan biasanya kalau lukanya memang besar itu harus dilakukan tindakan penjahitan, operasi seperti itu. Penjahitan dan operasi. Ah. Oke, luar biasa tadi sudah penyakit-penyakit. Tapi kalau mungkin pakannya ini gimana dok? Kalau kita mau ngasih makan ke hewan tuh sebaiknya gimana tuh dok? Kalau untuk pakan, misalkan di kucing ya. Iya boleh. Nah, misalkan di kucing, pakannya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan umur kucingnya 2 bulan, kasihlah pakan yang memang khusus untuk anak-anak gitu. Jadi untuk kitten ya istilahnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya umurnya udah 1 tahun atau 2 tahun, kasih pakan yang memang sesuai umurnya untuk di atas 1 tahun. Kemudian untuk fungsinya masing-masing juga disesuaikan, untuk bulunya, untuk proteinnya, semuanya ada formulasinya ya. Memang harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian juga ada pakan-pakan khusus. Kalau misalkan umur kucingnya sudah tua dan ada bermasalah di ginjal segala macam, itu juga ada pakan khusus untuk itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Kalau misalkan nih dok, saya nanya juga nih, kan ini masih pandemi COVID-19 nih dok. Jadi kita harus benar-benar terketat juga kesehatan di rumah gitu kan? Iya, Nah, benar. Mungkin ada yang lagi memelihara hewan nih, mungkin ada nggak dok poin-poin penting yang perlu diperhatikan saat memelihara hewan, apalagi di pandemi COVID-19? Oke. Ini lagi booming banget ya. Iya, karena kita belum selesai pandeminya. Belum saya. Jadi untuk menyikapi masa pandemi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pecinta hewan atau pemilik hewan. Yang pertama tadi yang komitmen ya. Komitmen tadi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kucingnya. Kemudian yang kedua, pola hidup sehat, pola hidup bersih ya untuk kucingnya, untuk pemiliknya. Jadi kucingnya juga harus rutin dimandikan, jangan sampai kotor ya. Kemudian makannya harus seimbang gizinya, kemudian tempat tinggal yang nyaman, terus ekspresi alamiahnya juga harus tersalurkan. Nah, kemudian karena ini pandemi ya, kita tahu pandemi ini sedikit banyaknya ada merubah tatanan sosial ekonomi masyarakat ya. Jadi yang biasanya saya lihat pernah pelihara kucing 20 ekor misalnya sebelum pandemi 20 ekor atau 25 ekor. Ternyata setelah pandemi pendapatan menurun atau terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi sebagai pemilik ini mohon berbesar hati, jangan memaksakan diri untuk tetap memelihara 20 ekor kucing tadi. Carilah adopter yang baik, adopter yang benar-benar bisa bertanggung jawab untuk melanjutkan kehidupan peliharaan kita. Jadi jangan memaksakan diri, intinya seperti itu. Nanti kalau memaksakan diri, ujung-ujungnya hewan kesayangan kita yang menjadi ininya ya. Kemudian yang terakhir juga kita harus mempunyai jiwa empati yang tinggi ya. Kemudian itu mungkin itu sih yang harus dilakukan, harus diperhatikan. Yang paling utama sih pola hidup sehat. Pola hidup sehat antara manusia, pemiliknya, dan juga hewan kesayangannya. Karena tadi ada hubungan korelasi positif. Jika hewannya sakit, tidak terurus, stres, pemiliknya pasti ikutan sakit ya, karena ada beberapa penyakit yang bisa tertular. Nah, di saat mereka sama-sama tertular penyakit,
tentunya daya tahan tubuh menurun ya, imunitas menurun ya. Nah, itu ketika imunitas menurun, penyakit apapun gampang masuk, termasuk yang sekarang terjadi di kita, COVID ya. COVID ya. Nah, jadi malah dan sebaliknya juga gitu ya. Kalau kucing kita sehat, terawat, kemudian dia happy, bahagia, pemilik juga sehat, happy, bahagia melihat hewan peliharaannya sehat ya. Itu dengan sendirinya nanti menimbulkan daya tahan tubuh yang meningkat. Jadi akan meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin ada korelasinya di situ ya. Kenapa pentingnya kita menjaga kesehatan hewan kita di saat musim pandemi seperti ini. Gitu. Dok, tapi dokter sendiri melihat kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan gimana sejauh ini, Dok? Sejauh ini sih saya melihatnya sudah cukup baik ya. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewannya sudah cukup baik. Namun kami sebagai dokter hewan tetap harus tetap harus menyampaikan ya client education ya. Jadi tetap edukasi ke masyarakat tentang kesehatan hewan, cara merawat hewan dan penyakit-penyakit yang dapat ditularkan. Jadi sudah cukup baik sih saya menilainya. Tapi itulah tanggung jawab kami sebagai dokter hewan nantinya yang akan memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang kesehatan hewan. Gitu. Tadi kan kita di awal udah bilang nih dokter ini yang perdana yang dapat SIP gitu. Nah ini saya penasaran sih dok ya, seberapa penting dok kalau seseorang atau dokter melakukan praktik dan sudah mendapat izin seperti dokter ini? Kalau bagi saya pribadi sih surat izin praktek ini sangat penting ya, karena dari situ kita merasa nyaman, merasa tidak was-was karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang ya dalam melakukan tindakan medis veteriner seperti itu. Jadi menurut saya, bagi saya pribadi sih saya sangat memerlukan sekali gitu untuk SIP ini, surat izin ini. Mungkin tahapan-tahapan untuk memperoleh SIP ini sendiri gimana dok? Bisa dibagikan kepada pemirsa? Mungkin ada dokter hewan juga nih yang lagi nyari informasi terkait biar dapat surat izin praktik ini, gimana tuh dok? Yang pastinya untuk mendapatkan SIP ini yang pertama harus dokter hewan ya, harus dokter hewan, kemudian sudah memiliki sertifikat kompetensi dalam artian sudah pernah mengikuti ujian kompetensi, kemudian harus terdaftar sebagai anggota PDHI ya, anggota PDHI setempat, kemudian dalam artian memiliki kartu KTA, kemudian memiliki STRV, surat tanda registrasi veteriner, kemudian nanti baru bisa mendapatkan SIP dengan cara menyiapkan syarat-syarat ya. Ada beberapa persyaratan yang harus kita berikan ke PDHI dan juga dinas PTSP seperti itu. Nanti dari PDHI-nya akan ada survei gitu, ada survei lokasi, survei tempat praktek, survei peralatan, sarana prasarana, obat-obatan seperti itu. Ada tahapannya gitu dok. Iya. Lama nggak dok ngurusnya biasa dalam? Sebenarnya nggak lama sih. Nggak lama. Nggak lama sih, cuma nanti kan memang harus melalui proses-proses tersebut ya. Ada tahapan yang harus dilalui. Gitu. Menarik juga menjadi dokter hewan dok. Dok, mau jadi dokter hewan tuh kita harus menguasai bidang apa sih? Tapi Oke, ini bagi siapa tahu adik-adik juga ada yang lagi sekolah pengen jadi dokter ya sekalian lah, mumpung ada dokter hewannya langsung gitu kan. Ya, jadi bagi adik-adik di rumah yang ingin menjadi dokter hewan ataupun pecinta kucing nih di rumah nih, yang pastinya harus belajar yang rajin ya dari SD gitu. Jadi nilai-nilainya itu harus bagus dari SD, SMP, SMA, dan ketika kita SMA nilai-nilai kita dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu harus naik gitu, dan juga harus menguasai ilmu-ilmu pengetahuan alam seperti biologi biologi, fisika, kimia. Kemudian kalau ingin mengikuti jalur undangan, mahasiswa undangan seperti saya, itu bisa dengan melampirkan nilai-nilai raport dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian nanti tidak hanya terputus sampai di situ, kita harus melalui tahapan kuliah ya pastinya. Tahapan kuliah selama 4 tahun, S1 untuk mendapatkan titel sarjana kedokteran hewan itu dilalui selama 4 tahun, bahkan bisa lebih Mbak, bisa 4 tahun setengah, ada yang 5 tahun, tergantung masing-masing individu seperti itu. Jadi nanti setelah lulus menjadi sarjana kedokteran hewan dilanjutkan dengan PPDH, jadi program profesi dokter hewan seperti koas lah, ibaratnya koas. Nah kalau di IPB sendiri sih kemarin saya 1,5 tahun sampai 2 tahun waktunya. Nah setelah itu nanti kita akan
lulus disumpah, baru tahapan selanjutnya yang tadi Oh, mendapatkan SIP, sertifikat kompetensi segala macam seperti itu. tapi kalau misalkan seorang yang takut sama hewan, bisa gak sih jadi dokter hewan, Dok? Kalau bisa aja sih sebenarnya, kalau memang dia pecinta hewan, Iya. dia harus mengalahkan rasa takutnya terhadap hewan ya. Kalau memang pecinta hewan, kalau memang ada keinginan untuk menjadi dokter hewan, ya lama-kelamaan kita akan mengalahkan rasa takut itu ya. Oke. Tapi kalau dokter nggak takut ya, Dok ya? Karena udah terbiasa mungkin ya. Iya. Tapi ada nggak sih, Dok, hewan-hewan tertentu yang bikin takut lah ibaratnya? Atau semuanya nggak ditakuti? Iya, ya palingan yang bikin takut ya otomatis satwa liar ya, karena Iya, masih satwa ada sifat buasnya ya. Cuman kita sebagai dokter hewan tentu mempunyai trik-trik tersendiri untuk Wah, menarik. memberikan obatnya, untuk menyuntik obatnya, untuk menangani ketika dia sakit, itu ada cara-cara tersendiri untuk satwa liar. Gitu. Kalau untuk peliharaan yang mungkin pas disuntik itu agak-agak, siapa tahu dia agak-agak liar tuh gimana? Marah tuh, Dok? liar gitu ya. Kalau untuk hewan peliharaan seperti anjing kucing sih biasanya kita udah punya trik-trik juga. Antara satu hewan dan yang lainnya itu beda, treatmentnya beda, beda tindakan yang harus kita lakukan. Oh ini kucingnya baik, kucingnya diem. Nah ini kucingnya agak galak. Nah itu perlakuannya beda gitu. Terus kita juga harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada kucingnya gitu. Tapi pernah sampai dicakar gitu atau gimana? Sering, kalau dicakar sering ya, digigit sering. Ini juga banyak nih bekas cakaran, bekas gigitan banyak Iya, banget bener, ya, pemirsa, banyak banyak banget cakaran kita. bekas-bekas. Ya itulah yang namanya profesi ya, pasti ada, pasti ada suka dan dukanya seperti itu. Tapi pasien per hari itu berapa, Dok? Atau per minggu tuh berapa? Dok? Nggak bisa saya ini juga ya, tapi per hari itu adalah pasien sekitar 10 sampai 15 ekor pasien ya, kadang bisa lebih kalau misalnya saat musim virus itu banyak sekali pasien ya, karena apalagi yang tidak divaksin tadi. Iya. Nah itu otomatis pada kena virus. Jadi, nah ini satu lagi nih bagi pemilik hewan nih, Iya. karena ini musim virus, jadi biasanya sih saat cuaca kayak gini nggak menentu, cuaca ekstrim ya, musim virus itu akan naik. Nah jika ada satu ekor yang kena, kalau kita pelihara banyak harus tetap diisolasi, harus diasingkan Mereka terlebih juga harus dahulu. dikarantina gitu, Dok? Iya, harus dikarantina karena dia bisa menularkan ke yang lainnya. Karena virus ini cepat menularnya. Jadi harus diisolasi sendiri, makan minumnya terpisah sendiri, dan pemilik pun harus cuci tangan yang bersih sebelum memegang hewan yang sehat ataupun memberi makan hewan yang sehat. Seperti itu. Jadi banyak hal harus diperhatikan. Banyak hal yang harus diperhatikan. Oke, jangan sampai dilewati pemirsa ya. Jadi tadi pesan-pesan dari dokter luar biasa. Jadi ya. kalau untuk virus nih Mbak, Gimana, Dok? memang harus divaksinasi. Cuma ada pencegahan. Yang paling reaktif itu cuma ada pencegahan. Untuk pengobatan terhadap virus di hewan itu belum ada pengobatan yang berarti. Jadi dalam artian ketika hewan sudah terkena virus, palingan yang bisa kita lakukan ya terapi suportif seperti pemberian vitamin untuk nafsu makannya, anti diare kalau memang diare, obat muntah kalau emang muntah. Cuman virus yang ada di dalam tubuhnya tetap berkembang karena belum ada obat yang benar-benar ampuh untuk membunuh virus yang udah masuk ke dalam tubuh. Jadi benar-benar untuk virus ditekankan, lakukan tindakan preventif atau pencegahan gitu. Karena kalau sudah kena virus itu sangat susah ya untuk ini ya. Disembuhkan gitu, Iya, sangat susah untuk sembuhkan, tergantung nanti daya tahan tubuh masing-masing kucing, karena kan masing-masing kucing beda-beda daya tahan tubuh, sama seperti manusia. Ada yang gampang sakit, ada yang kuat ya, sama kucing juga seperti itu. Jadi hewan-hewan yang sudah terkena virus, kalau kekebalannya masih bagus dan kita memberikan penanganan tidak terlambat, nah itu masih ada kemungkinan untuk selamat, tapi kecil ya, kecil kemungkinan. Jadi yang paling bagus memang untuk virus itu adalah pencegahan. Dengan vaksinasi. Baik. Ya. Jadi kayaknya memang lebih baik mencegah, Dok, Lebih daripada baik mengobati. mencegah daripada mengobati. Itu memang benar ternyata pepatah itu. Benar sekali. Benar Dan ini sekali. kan juga apalagi berimbasnya juga bisa ke manusia tadi, Dok ya. Berimbas misalnya seperti tadi rabies ya. Iya. Nah, ini sekarang statusnya Bangka Belitung masih Gimana tuh, bebas rabies. Masih Jadi bebas, dari ya? 34 provinsi di Indonesia ada 8 provinsi yang masih bebas rabies statusnya, termasuk Gimana aja salah tuh, Dok? satunya Bangka Belitung. Ada 28 berarti. Oh, ya.
ada 8 yang bebas rabies, salah satunya itu Bangka Belitung. Makanya nanti saya sarankan untuk Bangka Belitung tetap harus melakukan vaksinasi rabies walaupun sudah bebas rabies, kita harus mempertahankan status itu. Gitu. Jangan sampai nanti terjadi kejadian luar biasa, terjadi kasus rabies, nanti akan cepat menyebar. Nah, seperti yang bisa kita contohkan provinsi NTB ya. NTB itu dulu tahun 2017 daerah bebas rabies, provinsi bebas rabies. Namun di tahun 2019 terjadi kejadian luar biasa, rabies, kasus rabies, dan sampai sekarang statusnya masih belum bebas rabies, belum tertanggulangi kasus rabiesnya, gitu. Jadi untuk ketika kita sudah menjadi provinsi yang endemik rabies, itu sangat susah sekali untuk kembali lagi ke provinsi yang bebas rabies, gitu. Jadi Karena gitu ya? banyak waktu yang diperlukan cukup lama, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Jadi apa salahnya kita untuk mempertahankan status kita sekarang ini yang masih bebas rabies, gitu. Jadi lebih baik kita pertahankan status kita daripada nanti sudah menjadi daerah endemik ya. Susah lagi untuk membebaskan kita dari status bebas rabies, itu susah lagi untuk kembali ke status bebas rabies. Susah lagi ya? Itulah pentingnya kita harus tetap melakukan vaksinasi rabies, seperti itu. Jadi baik pemirsa, tadi poinnya tadi banyak banget ya. Selain kita harus menjaga kesejahteraan hewan, terus juga harus mempertahankan status bebas rabies. Bebas Bangka rabies. Belitung dengan cara vaksinasi yang rutin. Gitu dong ya? Iya, Intinya benar kayak sekali. gitu. Kita udah bahas hewan kesayangan, tapi juga ada hewan ternak tadi dok ya? Hewan ternak Sekalian juga dok ada. ya, mumpung ini lagi live stream di Bangka Pos, mungkin dokter hewan itu sebenarnya penting di hewan ternak itu apa dok? Apalagi kalau misal mau lebaran, kita kan mau potong kurban tuh dok. Iya. Itu gimana tuh dok penjelasannya dok? Jadi biasanya dokter hewan ini memang banyak ya, sesuai bidangnya masing-masing ya. Mungkin dokter hewan di dinas mungkin lebih ke peternakan ya, lebih peternakan sapi gitu, kerbau, kambing gitu, dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk di hewan kecil gitu. Kalau untuk kasus mau lebaran nih, mau lebaran Idul Adha nih, Adha ya, Ada kurban tentunya gitu ya? banyak hewan-hewan kurban ya. Iya. Nah, kalau untuk ini sih dokter hewan sangat berperan penting ya menurut saya ya, untuk memeriksa kesehatannya Saya rasa dulu. masyarakat nggak tahu itu dok. Nah. Maksudnya, kita taunya makan aja dapat Makan aja. dibagi-bagi gitu. Jadi dokter hewan ini dalam menjalankan profesinya sebelum Lebaran Idul Adha ada dua pemeriksaan, ada yang namanya antemortem dan postmortem. Jadi antemortem ini pemeriksaan sebelum dipotong. Jadi kita dokter hewan harus memastikan dulu hewan ini harus memiliki sertifikat sehat ya. Kemudian kita periksa secara keseluruhan apakah hewan ini layak untuk dipotong. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Nanti Ada ketentuannya juga. ada gitu, dok? ketentuannya, ada tahapan pemeriksaannya. Jadi nanti di kesimpulannya hewan layak dipotong atau tidak layak dipotong. Baik. Nah, ketika hewan layak dipotong, kita potong. Kemudian setelah itu kita juga harus cek lagi nih organ-organnya seperti jantungnya, paru-paru, hati, ginjal, semuanya harus dicek. Bebas dari bakteri atau Dagingnya, kuman atau gitu. dok? iya. Jadi kita cek apa bebas dari cacing, bebas dari tanda-tanda penyakit menular misalkan ya. Jadi harus kita cek juga, itulah yang namakan dengan pemeriksaan postmortem. Jadi dokter hewan ini juga harus memastikan daging yang didistribusikan ke masyarakat itu asuh. Jadi Apa tuh asuh? aman, sehat, utuh dan halal. Aman, sehat, utuh dan halal. Iya, benar. Jadi harus halal juga dalam hal Iya. pemotongan ya. Nah, seperti itu. Harus utuh dalam artian tidak dicampur-campur dengan daging lainnya. Jadi kemudian aman dari bakteri-bakteri yang membahayakan, cacing-cacing gitu. Tapi biasanya dalam pemeriksaan kalau ada nih yang nggak sesuai ketentuan tuh gimana tuh dok? Langkah-langkah tindak lanjutnya gitu biasanya. Nah, misalkan ada hewan kurban ya, kita periksa antemortem sebelum dipotong harus diperiksa. Kita periksa suhu misalkan, kita periksa secara fisik. Kemudian kita temukan hal-hal yang Tidak diinginkan lah ya. Nah, bisa dengan cara kita asingkan terlebih dahulu, kemudian kita periksa lebih lanjut. Kalau memang setelah pemeriksaan lebih lanjut bisa untuk dilakukan potong, kita potong. Tapi kalau memang ada hal-hal yang menyebabkan hewan ini tidak bisa dipotong ya, terpaksa kita
mencegah ya untuk dipotong ya, karena kita memikirkan nanti setelah dikonsumsi masyarakat apa yang akan terjadi ya. Lebih baik tidak dipotong kalau memang ada suatu penyakit, tanda-tanda penyakit yang membahayakan seperti itu. Tapi umur-umur hewan kurban tuh bagusnya berapa tuh biasanya tuh? Umur hewan kurban beda-beda sih untuk Beda-beda. setiap jenis. Untuk kambing, untuk sapi itu berbeda. Kemudian kalau bisa yang jantan ya, Oh, ya, jangan yang jantan. betina, karena kan Betina buat produksi lagi kalau tuh. bisa jangan memotong betina produktif. Oh, Iya, karena kan nanti akan mengurangi ini Populasi kali ya? populasi. Iya, jadi kalau bisa yang jantan juga. Terus nanti harus ada syarat-syarat umur tentu tergantung jenis hewannya. Itu bisa kita lihat dari giginya gitu. Harus ada pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dipotong apakah sudah memenuhi syarat umur juga, seperti itu. Oke, baik. Oke. Mantap sekali pembahasan kita hari ini, Dok ya. Kalau kesayangan, hewan ternak juga kita bahas. Iya. Luar biasa, dokter udah memberikan banyak ilmu nih, Dok. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan. Kayak pemirsa kayaknya udah hampir 1 jam nih kita bincang-bincang, Dok. Iya. Dan seru banget dan menarik tentunya, karena ini buat para yang memelihara hewan, tentunya ini tips-tips yang tadi udah disarankan dokter ini perlu banget untuk diterapkan nih. Tapi di penghujung acara kita mungkin, Dok, boleh nih, Dok, kasih close statement, pesan buat adopter pemelihara atau yang mau memelihara. Silakan, Dok. Iya, oke. Jadi pesan-pesan saya untuk para pecinta hewan ataupun pemilik hewan. Kita harus sehat bersama gitu ya. Sehat bersama ya, sehat bersama hewan kesayangan. Jadi yang pertama itu yang harus dilakukan memang dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Yang tadi saya sebutkan ya, harus bebas dari rasa haus dan lapar, harus nyaman, harus bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa takut, bebas mengekspresikan tingkah laku alamiahnya, seperti itu tuh yang pertama. Yang kedua mungkin harus menimbulkan sifat berbesar hati, karena kan sekarang musim pandemi. Jadi kalau memang kita cuma sanggup untuk memelihara 2 ekor kucing saja, hewan saja ya, cukup dengan 2 ekor saja. Dan untuk selebihnya bisa kita carikan adopter yang lebih bisa menjamin kehidupan hewan peliharaan kita. Kemudian yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat ya, pola hidup bersih, baik itu untuk hewannya maupun untuk pemilik, karena tadi ada hubungan korelasi positif antara kesehatan hewan dan manusia. Ketika kesehatan hewan kita terjaga, imunnya meningkat, hewannya happy, hewannya gembira, pemiliknya pun juga sehat Ikutan ya, gitu ikut sehat, ikut gembira, imunnya meningkat, dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Makanya kita harus memang menjaga kesehatan hewan kita dan diri kita sendiri, seperti Baik, itu. itu poin pentingnya, Itu menjaga poin. kesehatan hewan dan kita sendiri. Iya. Sehat bersama hewan kesayangan. Kesayangan, tadi. ya. Bisa udah nggak terasa udah hampir 1 jam, dan tadi dapat pesan juga dari dokter, dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini, Dok, itu bermanfaat untuk masyarakat tentunya Amin. yang memelihara hewan peliharaan dan hewan kesayangannya tentunya. Iya. Dan juga pemirsa Bakapos, ini masih pandemi COVID-19, tetap protokol kesehatannya diterapkan, pakai masker, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan lah tentunya, Dok, Iya, dan benar mencuci sekali. tangan. Baik, saya Cici Nasyanita undur diri bersama dokter hewan Yulia. Yulia Fitriani. Sampai jumpa di dialog ruang tengah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.